Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Hobi Teks. Kali ini saya mau membahas tentang cara setting atau membuat proyek backup power untuk kebutuhan router wifi di rumah saya, karena di rumah saya listriknya PLN-nya sering tiba-tiba mati, entah itu aliran dari sananya, dari PLN-nya, atau kelebihan beban, jadi sering ngejepret gitu, langsung mati, dan itu sangat mengganggu pada saat kita sedang bekerja. Sangat mengganggu sekali. Untuk itu saya ingin memasang, kalau istilahnya UPS ya, UPS backup. Tapi ini sederhana, simple, murah meriah, tapi saya pikir sangat berguna. Di sini saya udah punya alat ini, modul step down, DC to DC step down ya. Ini udah dipasangkan. Ini solar charge controller yang udah saya unboxing di video yang lalu. Nah, ini saya menggunakan input power supply ya, menggunakan bekas laptop 19 volt. Nah, yang pertama kali harus dipasang itu dari baterainya dulu, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik akan fatal akibatnya, langsung mati total ininya, solar controllernya. Tadinya saya membuat proyek solar charge, tapi karena ternyata barangnya belum datang juga, udah seminggu baru ini yang datang. Jadi mau nggak mau saya butuh koneksi internet ya, yang tidak putus, karena di saat ini kan anak-anak butuh, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekolah butuh koneksi internet yang nggak putus nyambung gitu.
yang lancar, maka ya lebih baik dipasang aja apa adanya. Yang penting jalan normal. Ini sudah terbaca akinya ya. Saya menggunakan aki bekas motor. Yang ini yang di video yang lalu udah dites 12 volt 3,5 ampere. Jadi lumayan lah buat backup untuk beberapa jam mungkin. Jadi wifi walaupun PLN mati, wifi tetap jalan. Nah sekarang ini udah ya, udah nyambung. (12,7) kesininya 12. Oh, ini belum ngecas karena belum dimasukin PLN nya ke adaptor ini, adaptor bekas laptop 19 volt 3,42 ampere. Jadi ini saya menggunakan maksimal 10 ampere ya, PWM nya, solar charge nya 12 sampai 24 volt 10 ampere maksimal. Tapi saya menggunakan di bawah itu ya, ini 3,4 ampere, yang ini maksimal outputnya 3 ampere ini. Nah sekarang ini udah menunjukkan penggunaan ini ya, saya masukkan sini. Nah ini inputnya, ini output dari sini masuk ke sini. Nah ini keluar ke lampu dan ke router ini lampu, ini ke router. Saya menggunakan 5 router di sini ya, di rumah, dan jaraknya kurang lebih 15 meter ini pakai kabel ini. Kalau yang di ruangan ini ya dekat, cuman belum dipakai di ruangan ini, jadi ke rumah sebelah dulu. Karena routernya berbeda ya, berbeda voltase, pakai 9 volt, yang 2 di dalam rumah ini. Kalau di rumah sebelah pakai 12 volt. Jadi kita masukkan ini dulu powernya. Ini belum nyala powernya. Udah nyala. Pada saat nyala itu sudah, karena ini apinya udah penuh ya, udah penuh, jadi tidak ngecas karena udah berhenti sendiri nih. Kalau ngecas ininya kedip-kedip. Oke,
Ini kedip-kedip karena ini udah penuh, dan ini udah berhenti karena udah mencapai 14,4 volt. Nanti akan kita lihat. Oke, penyetingan ini berdasarkan buku panduannya, manualnya. Kenapa ini berhenti pada saat 14,4 volt? Itu karena udah settingannya ya, settingan dari sananya, template-nya ini nih, equalization menggunakan B1. Jadi tipe akinya ini menggunakan aki kering. Jadi pada saat mencapai 14,4 volt maka akan berhenti ngecas. Itu artinya menyesuaikan aki tipe apa yang digunakan gitu. Ada 3 pilihan. Ini aki kering, B1, B2 apa ya, saya belum tahu. Mungkin aki bentuk gel ya, tipe gel, aki cair mungkin. Yang ini 14,6 B3 fluid 14,6 volt baru berhenti gitu. Jadi kita harus sesuaikan ininya dulu. Dan settingan ini udah fix ya, template bawaannya 14,4 berhenti ngecas. Nah, sekarang kita lihat settingannya. Settingannya ini menu, pijit menu ya. Kita lihat ini 13,7 bisa di over ya, tapi saya tidak akan merubahnya. Terus di sini ada voltase lampu, batas voltase lampu berapa gitu ya, dipijit terus. Ini batas minimal volt ya untuk ke lampu. Ini maksimal, ini minimal. Ini penggunaan output 24 jam saya setting di sini. Nah, kalau ingin mengatur ngeset, Anda tinggal pilih sampai ini, misalkan saya pijit lama, lalu lepas, ngedip, baru kita setting, bisa naikkan atau turun. Saya setting di kalau udah terpilih pijit lama, mengubah pijit beberapa detik ya. Saya turunkan misalkan ke 12,6, di save, disimpan settingan kita beberapa detik. Nah, berhenti ngedip. Ini udah jalan ininya ya. Nah, ini posisi voltase baterai dipijit pertama. Ini posisi baterai voltasenya ini. Pijitan kedua output sekarang posisinya 12,6.
saya setting ke 10 bawaannya ya, 10,7 itu akan berhenti mati gitu. Ini akan mati sendiri pada saat baterai mencapai 10,7, maka ini outputnya akan mati dan mulai ngecas karena baterainya otomatis kan udah digunakan, berarti berkurang. Ini saya setting 24 jam dan ini setting di aki kering ya, B1. Jadi kalau mencapai 14,4 volt maka berhenti ngecas. Tiga belas koma 12,6 volt. Kita boleh ukur. Outputnya berapa? 14,65 ya. Jadi output ini akan sama dengan aki ya, atau baterai, atau di bawah sedikit lah, 14,6465. Ini 14,63. Jadi sama sebetulnya, sama. Jadi kalau perangkat kita menggunakan 12 volt itu harus hati-hati, harus dipasang ini penurun daya, atau sebetulnya yang lebih baik itu pakai stabilizer, voltage stabilizernya, karena belum datang ya kita pasang ini regulator modul step down supaya arusnya tidak sama dengan ini. Ini outputnya kan 14,6 pada saat posisi penuh, aki penuh ya. Jadi kita turunkan ke 12 menyesuaikan perangkat yang kita gunakan. Kalau tanpa ini itu bisa perangkat kita, router kita bisa rusak gitu. Ini di posisi 14,4, berarti baterai full dan pengecasan berhenti. Pengecasan berhenti itu berarti output yang digunakan pada saat aki penuh, outputnya menggunakan dari input atau dari adaptor inputnya ya ini. Jadi tidak menggunakan aki. Kalau misalkan ini tidak mati listrik atau tidak dicabut, maka yang digunakan arus dari sini langsung. Jadi tidak menggunakan ini aki. Nah, pada saat dicabut atau mati listrik, barulah menggunakan aki. Tapi tidak ada jeda pemutusan hubungan arus. Jadi langsung aja, tidak ada putus gitu. Itulah yang kita butuhkan untuk membackup supaya
router atau perangkat apapun atau lampu tidak putus, tidak mati. Nah, pada saat menggunakan aki, maka aki pun akan menurun, voltasenya akan menurun menyesuaikan dengan berapa banyak penggunaannya, berapa lama penggunaannya. Nanti kita akan membaca itu. 13, sekarang 13,6. Sekarang sambungkan lagi. Belum melakukan pengecasan. Oke, sekarang kita coba USB-nya untuk ngecas HP. Output USB ini normal, bagus buat fast charging. Dia menggunakan 2,5 ampere, 5 volt. Ini sudah digunakan ke lampu. Nah, ini lampunya. Ini kabelnya. Saya pakai lampu LED. Ini kabelnya ke sini. Lalu kemudian ke sini. Ini bisa dinyalakan. Lalu kemudian ke sini. Ini juga bisa dinyalakan. Tapi belum selesai. Nah, ini rencananya buat pengganti lampu ini. Nanti dipasang ini. Belum selesai settingnya. Nah, ini kabel ke router. Ini kabel ke router. Kabel ke router. Terus naik ke atas. Jadi ke rumah sebelah. Kita coba sambungkan karena perangkat routernya belum disambungkan ya. Masih menggunakan adaptor masing-masing perangkat. Kita akan coba sambungkan. Oke, kita cabut dulu ini. Kita matikan dulu.
Nah, di rumah ini liternya masih menggunakan adaptor. Di atas ada satu, di sini ada dua. Sekarang kita ganti powernya ya, menggunakan ini dari aki ya. Oke, kita matikan, cabut, kita masukkan, kita hidupkan, nyala. Dede. Sekarang kita ganti yang ini. Lagi pasang wifi deh. Nah, hidup. Udah hidup. Udah. Berarti ini harus dicabut, tapi saya nggak bakalan nyabut. Untuk jaga-jaga kalau ada gangguan, dibiarkan aja. Tetap adaptor. Yang penting udah diganti, nggak bakalan mati. Udah jalannya. Sekarang kita satu lagi ke atas. Nah, ini cabut, colokin, udah nyala. Udah tersambung ke LAN, udah hidup, wifi udah hidup, ini udah tersambung. Ya udah, ini adaptornya. Ini adaptornya, kita cabut aja. Semua
biarkan aja. Oke, berhasil. Itu bisa menjaga semua perangkat kita supaya tidak mati pada saat PLN, mati aliran atau gangguan kelebihan pemakaian. Beda dong, mau kemana? Mau kemana? Jajan? Mau jajan? Oh iya, ini router yang belum pakai backup power supply. Ini merek Neti 9 volt ya, karena berbeda dari yang 3 tadi yang 3 bisa 12 volt. Ini 9 volt, sama dengan yang saya pakai di kamar. Ini yang satu lagi. Merek TP-Link 9 volt. Jadi dua yang di dalam rumah ini belum pakai backup power supply, karena yang 3 di rumah sebelah itu udah mencapai 3 ampere ya pemakaian bebannya. 3 ampere, jadi melebihi kapasitas penggunaan yang diperbolehkan maksimal 3 ampere dengan modul step down. Jadi saya menunggu satu perangkat lagi yang datang, yaitu step up step down untuk 2 perangkat router yang ada di rumah ini pakai 9 volt. Saya pikir ini udah cukup, tinggal saya akan memindahkannya ke sini. Karena ini akan ditempel di tembok. Sekali lagi yang harus kita ingat, output dari controller ini akan menyesuaikan dari controller ini. Maksudnya kalau kita ukur yang perlu kita hati-hati. Kalau diukur di sini
14,79. Jadi akan merusak perangkat jika tidak menggunakan regulator ini, step down. Lebih baik yang otomatis, pakai step up step down otomatis. Jadi disetting pada 12 volt, 12,2 volt. Walaupun ini ada naik atau turun, dia akan tetap menyesuaikan pada 12 volt sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Jadi jangan langsung dari sini ke perangkat tanpa ini. Inilah penyebabnya. 14 volt lebih, hampir 15 volt, jadi bisa merusak perangkat. Dari input 19 volt pakai adaptor bekas trapo ya. Ini inputnya. Ini perangkat controller ini secara otomatis menurunkan voltasenya karena aki sudah terbaca posisi 12 volt, maka akan menurunkannya ke 13,7 volt seperti ini nih. Ini dalam pengecasan aki ya, 13,7 volt. Karena ini udah penuh, maka posisi sekarang dari sini langsung ke sini. Udah penuh, maka kita outputnya menggunakan langsung dari adaptor PLN ya, karena nggak mati, dicabut. Sekarang kita coba lagi, kita cabut dari adaptor PLN bekas laptop ini, kita cabut. Nah, sekarang dua 12,8 turun, akan menyesuaikan. Ini cepet habisnya ya, karena akinya kurang maksimal, kurang bagus, udah kondisinya kurang baik, atau mungkin ini kelebihan beban. Kita coba matikan, tapi ini udah menurun tuh 11,5 volt, karena ini posisinya tidak terhubung ke arus input, berarti ini menggunakan aki kan. Sekarang kita sambung lagi. Nah, dia melakukan pengecasan. Ini juga naik lagi, tapi dibatasi di 12 volt. Ini naik. Ini dari aki ya.
sudah langsung penuh, akinya kurang bagus. Terang ke sini 14,75. Inilah yang penting, membantu tegangan supaya tidak lebih dari 12 volt. Jadi segitu dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai informasi awal apabila Anda berniat atau punya rencana membuat proyek untuk membackup power supply perangkat apapun itu, lampu mau router, apalagi di saat kondisi pandemi COVID-19 ini kan anak-anak membutuhkan koneksi internet yang lancar, maka kita harus berusaha untuk menyediakannya dengan harga yang relatif murah. Kita mendapatkan manfaat yang lumayan. Ini berdasarkan hobi saya, kebetulan hobi di bidang teknologi. Saya juga bukan ahli atau seperti orang-orang yang sangat ahli. Saya suka ngoprek, ngutak-ngatik, mempelajari apa yang bermanfaat, apa yang berguna, kita terapkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Share video ini, like, komen, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru video berikutnya. Dislike jika Anda tidak suka, tidak apa-apa juga itu. Salam, dah.